Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Oktariani Harahap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sekuritas delusian dan laba per saham. Beberapa istilah dalam PSAK 56. Yang pertama ada anti-dilusian. Anti-dilusian ini merupakan kondisi di mana kenaikan laba per saham atau penurunan rugi saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang selanjutnya ada dilusi atau lawan dari kata anti-dilusi, yaitu kondisi di mana penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi, telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa yang telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Instrumen berpotensi saham biasa merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Opsi jual atas saham biasa adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada opsi warren dan ekuivalen yang merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Kemudian ada perjanjian saham kontingensi, yaitu perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Perjanjian saham kontingensi yaitu perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Saham biasa yaitu merupakan instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen ekuitas lain. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen merupakan saham biasa yang dapat diterbitkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingensi tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun tidak. Laba per saham dasar, yaitu laba per saham atau earning per share, yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap lembar saham, yang dimana perusahaan melaporkan laba per sahamnya hanya untuk saham biasa. Dan apabila laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan atau discontinued operation, maka perusahaan juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan dari laba bersihnya di bagian depan laporan laba rugi tersebut. Laba per saham struktur ekuitas. Struktur ekuitas sederhana hanya terdiri dari saham biasa dan mungkin saham preference. Tidak ada potensinya muncul saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak lainnya. Struktur ekuitas kompleks meliputi struktur yang dapat memberikan dampak dilutif terhadap laba per saham atau instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Dilutif bermakna kemampuan mempengaruhi LPS atau laba per saham ke arah yang lebih rendah. Selanjutnya dividen saham preference, di mana mengurangkan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferen untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau income available to ordinary shareholders ya. Ini rumusnya ada earning per share atau laba per saham sama dengan net income dikurang dengan preferen dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding atau saham yang beredar. Dividen preference termasuk yang berasal dari saham preferen berjenis kumulatif, baik diumumkan maupun tidak. Nah, dikatakan kumulatif ini jika perusahaan pada tahun ini tidak mampu membayarkan dividen kepada pemegang saham lainnya, maka perusahaan akan membagikan saham di tahun berikutnya. Nah, maka saham ini merupakan saham yang berjenis kumulatif, yaitu karena pembayarannya digabungkan di tahun selanjutnya. Laba per saham pada struktur modal, yaitu ada rata-rata tertimbang saham yang beredar, di mana perusahaan harus menghitung rata-rata tertimbang saham dari bagian periode saham tersebut yang beredar. Dan apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, maka perusahaan harus menghitung kembali jumlah saham yang beredar, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen ataupun saat dilakukannya pemecahan saham.
Nah, di sini ada contoh soal di mana Frank Inch memiliki perubahan pada saham biasanya dalam suatu tahun sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, saham yang beredar itu ada 90.000, dan pada 1 April perusahaan kembali menerbitkan saham sebesar 30.000, maka pada 1 April jumlah saham berubah menjadi 120, dari 90 ditambah dengan 30.000. Kemudian pada tanggal 1 Juli membeli kembali saham yang beredar atau saham Trisuri senilai 39.000. Nah, maka saham yang dibeli kembali ini akan mengurangi saham yang beredar. Maka 120 dikurangkan dengan 39.000 hasilnya 81.000. Dan pada 1 November perusahaan kembali menerbitkan saham senilai 60.000, dan pada 31 Desember karena tidak ada transaksi lagi, maka saldo akhir saham yang beredar jumlahnya yaitu ada 141.000. Maka Frank dapat menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham beredar sebagai berikut. Nah, untuk Januari ke April itu sama dengan 3 bulan, maka saham yang beredar senilai 90.000 di Januari ini kita kalikan dengan 3/12, maka hasilnya 22.500. Dan pada April sampai ke Juli itu juga 3 bulan, maka 120 ini kita kalikan dengan 3/12, maka hasilnya 30.000. Dan Juli ke November itu saham yang beredar itu senilai 81.000, maka kita kalikan dengan 4/12 karena Juli ke November itu ada 4 bulan, maka hasilnya 27.000. Dan November ke Desember itu jumlah saham yang beredar ada 141.000, maka kita kalikan dengan 2/12, yaitu untuk November ke Desember 2 bulan, maka hasilnya 23.500. Jadi total saham yang beredar yaitu 103.000. Laba per saham dilusian. Struktur ekuitas kompleks atau yang bisa dikatakan struktur ekuitas kompleks yaitu apabila perusahaan memiliki sekuritas yang dapat dikonversi, atau opsi waran atau hak lainnya, atau ekuivalen di mana pada saat konversi atau hak tersebut dilaksanakan, maka akan mendilusi laba per saham. Perusahaan menyajikan laba per saham dasar maupun laba per saham dilusian. LPS dilusian meliputi dampak dari seluruh potensi pendilusi saham biasa yang beredar dalam suatu periode, di mana EPS sama dengan net income dikurang dengan preferred dividend dibagi dengan weighted average share outstanding, itu untuk mencari basic EPS-nya. Kemudian dikurangkan dengan impact of convertible atau dampak dari convertible dikurang dengan impact of option, warrant, atau dilutive securities. Kemudian di bawah ini ada catatan bahwa perusahaan tidak perlu melaporkan LPS dilusian apabila struktur ekuitas mereka bersifat anti-dilutif. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwa anti-dilutif ini lawan dari kata dilutif, bahwa anti-dilutif itu peningkatan dari laba per saham dan dilutif itu penurunan dari laba per saham. Mengukur dampak dilutif dari potensi sekuritas dapat dikonversi terhadap LPS dengan menggunakan metode jika dikonversi atau if converted method. Pada obligasi dapat dikonversi, metode ini menggunakan asumsi yang pertama konversi dilakukan pada awal periode atau pada saat yang sama dengan penerbitan sekuritas apabila diterbitkan dalam suatu periode, dan memperhitungkan pajak yang terkait atau menggunakan nito pajaknya. Berikut ini ada contoh soal di mana Mayfield Ltd memiliki laba bersih senilai 21.000 dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar pada tahun berjalan adalah 100.000 lembar. Jadi laba per saham dasar sebesar 2,10 atau 210 dibagi dengan 100.000. Kemudian perusahaan memiliki 2 obligasi yang dapat dikonversi yang beredar, di mana satu berupa obligasi 6% yang dijual pada kurs 100.000, maka totalnya adalah 1 juta pada tahun lalu dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi dapat dikonversi ini adalah 62.000,
Lainnya berupa obligasi 7% yang dijual pada kurs 100 atau totalnya 1 juta pada 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi dapat dikonversi ini adalah 80.000, tarif pajak yang berlaku 40%. Untuk LPS dasar atau basic EPS-nya yaitu net income-nya tadi ada 210.000, kita bagi dengan weighted average share atau saham yang beredar yaitu ada 100.000, maka hasilnya 2,10. Nah, saat menghitung LPS dilusian mulailah dengan LPS dasar. LPS dasar tadi sudah kita hitung, hasilnya 2,10, maka kita tambahkan dengan yang 6% ya. Untuk yang 6% ini 62.000 ini kita kalikan dengan 1,40 atau tarif pajaknya, terus kita bagikan dengan 20.000 ini, maka hasilnya dia 1,86. Nah, untuk yang 7% itu 80.000 ini kita kalikan juga dengan persentase pajaknya, dan karena dia 9/12 atau dari April ke Desember itu 9 bulan, maka kita kalikan dengan 9/12 dan dibagi dengan 24.000, maka hasilnya 1,50. Dan kemudian untuk dilusi IPS ini kita dapatkan dari total bagian atas dengan bagian bawah itu kita bagikan hingga mendapat 1,97 atau dilusi IPS-nya. Nah, untuk faktor lainnya di sini apabila tarif konversi pada sekuritas dilusian dalam suatu periode sekuritas tersebut beredar dapat berubah-ubah, maka perusahaan menggunakan tarif konversi dilusian yang paling tersedia. Dan untuk saham preferen dapat dikonversi perusahaan tidak mengurangi dividen saham preferen dari laba bersih dalam perhitungan di pembilangnya atau numerator. Mengapa? Karena dalam perhitungan LPS diasumsikan bahwa konversi saham preferen akan menggunakan saham biasa yang beredar. LPS dilusian atau opsi warrant mengukur dampak potensi dilutif dari sekuritas dapat dikonversi dengan menggunakan metode saham treasury. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa perusahaan melaksanakan hak opsi dan warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan, yaitu menggunakan mana yang lebih dulu, baik tanggal pada awal tahun atau pada tanggal penerbitannya. Yang kedua, perusahaan menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi dan warrant untuk membeli saham biasa sebagai saham treasury. Jadi untuk membeli saham treasury ini menggunakan hasil dari opsi atau warrant. Selanjutnya, untuk penyajian dan pengungkapan LPS, yaitu suatu perusahaan harus menunjukkan jumlah per lembar atas laba dari operasi dilanjutkan atau income from continuing operation. Yang kedua, operasi dihentikan atau discontinued operation dan laba bersih. Jumlah per lembar untuk operasi dihentikan harus disajikan di bagian laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk operasi dihentikan ini maksudnya jika dalam suatu perusahaan terjadi misalnya ada suatu produk yang tidak diproduksi kembali atau ada salah satu dari bagian usahanya yang sudah tidak dijalankan lagi. Nah, maka perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke dalam laporan laba rugi atau disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, itu saja penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.